Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini yang sebenarnya adalah menjalankan sebuah keinginan Allah, dan itu ada di dalam Al-Quran yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu jelas arti ayat atau firman Allah tadi, bahwa kita itu diciptakan itu sebenarnya tujuannya ya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan itu pun bukan berarti Allah itu butuh kita, tidak. Tapi sebenarnya kita yang butuh Allah. Dan itu sebagai ujian bagi kita di dunia ini, mana yang nantinya beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas lillahi ta'ala, dan mana yang tidak, dan nanti hasilnya ya di akhirat. Dan untuk itu pula lah Allah memberikan keterangan-keterangan ataupun pelajaran dan lain sebagainya di dunia ini, baik yang ada di Al-Quran ataupun yang ada di sekitar kita ini. Dan di antara keterangan dari Allah itu ada ayat Allah yang berbunyi wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan itu insya Allah bisa kita pahami bahwa ya kehidupan kita itu ada dua, dalam arti dua tempat. Ada yang di dunia dan ada yang nanti di akhirat. Dan kemudian Allah memberi penjelasan tadi bahwa sebenarnya yang lebih baik itu ya yang di akhirat. Kemudian kita sendiri sebagai manusia sudah diberi oleh Allah hidayah, petunjuk, yang di dalam diri kita ada sebuah rasa ataupun ada pikiran yang keduanya itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa yang baik itulah yang kita inginkan, biasanya seperti itu. Ya umpamanya kita itu kalau belanja, umpamanya beli buah di pasar umpamanya, biasanya kita kan milih, dan biasanya milih yang terbaik, buah yang segar, yang tidak ada cacatnya, umpama seperti itu. Juga beli barang-barang yang lain, biasanya yang terpikirkan oleh kita adalah beli sesuatu yang baik tentunya.
Dan itu juga kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, seharusnya kalau kita itu mau jujur, ya akan memilih yang terbaik itu, yaitu akhirat. Hanya saja kita itu ada musuh yang selalu menggoda kita, yang selalu mengelabui kita, yang menyesatkan kita, sehingga nampak yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Biasanya seperti itu, yaitu setan yang kerjaannya memutarbalikkan fakta, termasuk kehidupan ini. Sebenarnya akhirat lebih baik dan lebih kekal, tetapi ya karena setan itu menggoda manusia tadi, sehingga yang ada di dalam pikiran ataupun di dalam hati lain, tidak seperti yang sebenarnya, sehingga ketika menjalani kehidupan ini ya disibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Biasanya seperti itu. Itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu terlena dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia itu. Dan itu juga di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya Alhaakumut Takasur, yaitu yang intinya ya manusia itu sering berlomba-lomba berbanyak-banyak harta ataupun kesenangan dunia, sehingga masuk ke liang kubur, yang kalau tidak salah ya maksudnya orang itu sampai lupa diri, lupa bahwa ada kehidupan yang lebih baik di akhirat yang harus dipersiapkan bekalnya. Tapi karena ya dilalaikan oleh kesenangan duniawi tadi, yang di situ seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada setan yang selalu menggoda dan melupakan kesenangan akhirat yang kekal selamanya. Dan itu yang boleh jadi kita sering melihat di sekitar kita, ataupun mungkin kita yang tanpa kita sadari kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia, dan yang akhirat dinomor duakan, padahal harusnya biasanya yang terbaik itulah yang nomor satu, bukan nomor dua. Tapi karena mungkin juga tidak tahu, karena mungkin tidak mengaji, atau karena memang menyenangi dunia saja, itulah yang menjadikan banyak manusia terjebak oleh kesenangan dunia tanpa sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya keliru, dan yang dilakukan itu merugikan dirinya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Dan juga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran di surat Qasas, penggalan ayatnya yang berbunyi wabtaghi bima atakallah darul akhirah, dan terjemahannya yang intinya Allah itu menyuruh kita untuk mencari negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Intinya seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya disuruh mencari negeri akhirat,
Ya negeri akhirat tentunya ya surga, karena di akhirat itu ada dua tempat, satunya tempat kesenangan dan satunya tempat hukuman, siksaan. Jadi kalau kita itu sudah tahu, kemudian di akhirat itu adalah surga, dan surga itu didapatkan dengan apa yang Allah sampaikan tadi, dengan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, itu untuk mencari negeri akhirat. Sebenarnya seperti itu. Dan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini yang tujuannya untuk negeri akhirat, ya semuanya, semua yang Allah berikan kepada kita ini bagaimana caranya bisa menjadi amal soleh bagi kita, karena negeri akhirat itu insya Allah didapatkan dengan iman dan amal soleh. Jadi dua itu yang harus kita ketahui. Dan amal soleh tadi yaitu amal perbuatan yang baik yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Paling sederhana atau paling mudahnya, umpamanya ya mulut kita itu kan nikmat dari Allah yang Allah berikan di dunia ini saat ini. Dan itu artinya kalau dikaitkan dengan ayat Allah tadi, bagaimana caranya mulut kita ini bisa menjadi amal soleh, bisa menjadikan kita itu mendapat surganya Allah nanti di akhirat. Dan itu perintah Allah seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham itu, ya bagaimana caranya kita itu menggunakan mulut kita itu bernilai amal soleh seperti yang diperintahkan Allah tadi. Ya mulut itu kan fungsinya umpamanya untuk bicara, dan amal soleh itu bicaranya harus seperti apa? Ya di Al-Quran kan sudah dijelaskan oleh Allah. Di antaranya ya kita disuruh bicara kepada orang lain, siapapun ya harus berbicara dengan baik. Dan bicara dengan baik itu pun ya insya Allah kita itu tahu, paling tidak ya bicaranya ya tidak mencela orang lain, tidak memaki orang lain, tidak membuka aib orang lain, tidak berkata kotor, tidak berkata yang memfitnah umpamanya, atau yang lainnya banyak lagi, termasuk mulut itu berfungsi juga bisa untuk tersenyum umpamanya. Ya kalau itu juga suatu kebaikan, bahkan juga ada hadisnya, senyum itu adalah sedekah. Ya artinya ya kita lakukan kepada orang lain, ya harus tersenyum, dalam arti dengan orang lain itu jangan benci, jangan iri, jangan marah, karena kalau kita benci, marah ya kayaknya tidak mungkin kita itu akan tersenyum, senyum yang menyenangkan, kecuali ya senyum sinis itu lain. Jadi paling tidak seperti itu, kita harus paham betul. Dan itu bukan hanya mulut tentunya, semuanya yang ada di tubuh kita, juga nanti suami atau istri, anak, orang tua, atau harta, semuanya itu ya harus digunakan untuk mencari ridho Allah, menjadi amal soleh. Ya paling tidak ya apa-apa yang kita lakukan harus diawali Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah
Dan kalau sudah, ya kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Semuanya seharusnya seperti itu kalau kita itu ingin apa yang kita lakukan menjadi amal soleh yang bisa nanti kita petik di akhirat, insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba pahami dengan baik, karena kelebihan kita dengan makhluk yang lain itu memang akal yang bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang benar, dan mana yang salah. Sehingga termasuk kehidupan ini kita juga harus berpikir, apakah hidup itu hanya seperti ini, hanya sekedar cari uang untuk makan, makan untuk kerja, kerja cari uang, kemudian ya untuk makan umpamanya. Bukan hanya seperti itu. Dan itulah kalau kita sudah mulai memahaminya, ternyata ada sebuah kehidupan yang lebih kekal, lebih baik di akhirat, maka di dunia ini kita lakukan hanya menjadikan sebagai batu pijakan istilahnya, untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Kalau sudah paham itu, nanti ya insya Allah ada banyak hal yang ada di dunia ini yang kita hadapi sebenarnya mengarah ke sana tujuannya. Kalau dicontohkan yang lain, umpamanya ada orang yang mungkin tidak suka dengan kita atau membenci kita atau bicara tentang kita yang tidak umpamanya, itu juga sama insya Allah, bahwa itu bisa menjadikan sebuah sarana untuk mendapatkan akhirat. Jadi bukan terus kita itu ingin mendapatkan kesenangan dunia sebenarnya. Kalau ingin mendapatkan kesenangan dunia, mungkin kalau ada orang yang benci kepada kita, bisa saja kita balas dengan mungkin kita mengata-ngatain, mencelanya, atau kalau gaya preman itu meninjunya, mungkin kalau sudah bisa mengalahkannya puas umpamanya, atau memfitnahnya atau apalah kan, seperti itu. Padahal kalau kita itu paham bahwa itu juga sebenarnya nikmat dari Allah yang bisa kita dapatkan yang nantinya di akhirat, yaitu diantaranya apa? Ya kalau ada orang yang belum baik kepada kita atau bersalah kepada kita, Allah kan sudah memerintahkan, ya dimaafkan, dimohon ampunkan kesalahannya. Kalau bicara ya harus bicara dengan baik, dan kita dilarang untuk mencela, membenci, marah, dan lain-lain. Kalau itu bisa kita lakukan, itu kan sebuah amal soleh, dan itulah yang harus kita ketahui. Maka kalau di antara kita itu, kalau dihadapkan ada tetangga, saudara, atau teman yang berperilaku atau memperlakukan kita itu tidak enak tadi, tidak menyenangkan, kalau kita paham, ya kita senyum-senyum saja sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mengerti tadi, adanya ya marah, ya jengkel, ya kecewa, ya macam-macam lah. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka untuk itu belajarlah apa yang Allah berikan kepada kita, bentuknya apapun itu, yang nampak menyenangkan ataupun tidak, semuanya kalau kita bisa
atasi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, insya Allah itu menjadi amal soleh semua. Nah itu yang harus benar-benar kita ketahui. Makanya kalau kita paham, mungkin akan senyum-senyum. Kalau umpama kita dulu kalau dihadapkan punya teman atau tetangga yang nyebelin, mungkin istilahnya seperti itu, terus kita jengkel, itu ya senyumnya berarti kita itu melakukan sebuah kesalahan dan itu dosa. Berarti kita tidak paham bahwa itu sebenarnya nikmat kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, kan seperti itu. Jadi kayak apa ya, buah-buahan itu kalau kita paham umpamanya ini buah A, buah B, C dan lain-lain. Kalau kita bisa mengolahnya itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi makanan, bisa menjadi minuman, umpama seperti itu. Atau kalau apa itu makanan tempe, itu kan ada tempe yang masih segar, tapi juga ada tempe yang busuk, sudah kedaluarsa. Tapi itu kalau di daerah tertentu itu enak, itu bisa untuk bumbu dan pokoknya enak kalau bisa mengolahnya. Jadi juga demikian di dalam kehidupan kita itu ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenakkan atau mungkin busuk tadi. Tapi kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, itu menjadi nikmat karena menjadi pahala bagi kita sebenarnya. Dan itu pernah juga saya sampaikan seperti yang dialami umpamanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu kan ketika Allah itu memberikan berita lewat malaikat bahwa dia akan diberikan anak padahal belum punya suami, dan dia awalnya juga bingung lah, belum nikah kok diberi anak. Tapi boleh jadi itu Allah akan memberikan nikmat yang banyak, dan nikmat itu kelihatannya sesuatu yang mungkin tidak enak, mungkin menyakitkan, memalukan. Kenapa? Ketika dikabarkan dia itu punya anak, kan lingkungannya semuanya pasti bertanya-tanya, laki-lakinya siapa, yang menghamili siapa, padahal belum menikah. Kan jadi berita yang viral istilahnya, dan berita yang memalukan, dan jadi gunjingan dan lain-lain. Itu kan nampaknya kan jelek, tapi bagi Allah itu sesuatu yang baik untuk Maryam. Karena kalau Maryam seorang yang solehah, pasti dia akan memaafkan, mendoakan, dan sabar, tidak mencaci, memaki siapapun, dan juga tidak menyalahkan Allah. Kenapa saya dipermalukan seperti ini, belum menikah kok dikasih anak, sehingga orang-orang di sekitarnya membenci, memaki, memfitnah dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita tahu, yaitu tadi itu nikmat dari Allah, dan kita mungkin mengalami seperti itu semuanya, hanya beda ceritanya saja. Mengalami dalam arti kita dihadapkan suatu masalah yang akhirnya kita dipersalahkan, disingkirkan, dicaci, dimaki, dimarah dan lain-lain. Padahal masalahnya hampir sama tujuannya, agar kita itu meningkat derajat iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita paham, kalau tidak paham ya akhirnya ya muring-muring istilahnya, merotok
atau kecewa, menyesal dan menyalahkan orang lain yang tidak suka kepada kita umpamanya. Padahal itu kalau bisa mengolahnya tadi, ya insya Allah itu menjadi kebaikan yang luar biasa. Insya Allah seperti itu. Paling tidak juga itu sebuah alat kontrol. Kalau kita memang bersalah, kan akhirnya kita taubat kepada Allah, minta ampun, sehingga dosa kita diampuni. Dan itu bisa diumpamakan kayak seorang pencuri. Ini hanya umpama saja. Pencuri itu dia tidak tobat, tidak minta ampun. Dia mencuri, berhasil, tidak tertangkap dan lain-lain. Berkali-kali seperti itu. Pada suatu saat dia tertangkap di penjara. Dan itu kayaknya kan jelek, tertangkap itu. Padahal itu suatu kebaikan. Kemudian dia kapok, minta ampun. Apalagi kalau di penjaranya seumur hidup maunya. Sudah tidak ada harapan lagi untuk mencuri, untuk berbuat jahat. Sehingga dia menyesal dan dia terus ya tobat, kemudian beribadah dan lain-lain. Itu kan juga cara Allah agar orang itu jadi baik itu bisa seperti itu. Jadi kita pun juga demikian. Kalau ada orang lain memperlakukan kita tidak baik, ya kita coba introspeksi. Mungkin boleh jadi benar orang itu mengatakan kita begini-begini, dan kebenaran itu kalau memang kita ada salah, ya kita segera minta ampun kepada Allah. Karena manusia itu kadang-kadang dia sadar menyadarinya kalau Allah sudah menegurnya dengan cara Allah tadi, bisa dengan yaitu tadi orang-orang membuka aib kita yang selama ini mungkin disembunyikan. Dengan dibukanya itu kita malu, kita kemudian sadar. Insya Allah seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami dan kita coba untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang terjadi, apa yang ada di dunia ini sebenarnya diharapkan oleh Allah agar bisa menjadikan amal soleh yang nantinya akan kita petik di akhirat. Insya Allah seperti itu. Nah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tambahan wawasan, ilmu, pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.